Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, tema 1, subtema 4. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silakan anak-anak membuka halaman 144. Bu Ranum akan menjelaskan materi pembelajaran 4 ini dalam bentuk slide seperti ini ya. Silakan anak-anak menyimak dan memperhatikan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi pada beberapa tumbuhan itu mempunyai umbi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, ada 3 macam umbi, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Kita pelajari satu persatu, mulai dari umbi lapis. Umbi lapis berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan. Contoh tanaman yang memiliki umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, ini ya anak-anak ya, tahapan perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah berkembang biak melalui umbi lapis. Nah, kalau anak-anak pernah mengamati bawang merah, kalau kita potong seperti ini, maka kelihatan di dalamnya ada lapisan-lapisan ya. Nah, ini yang namanya umbi lapis. Nah, bawang merah berkembang biak melalui umbi lapis. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, lama-kelamaan bawang merah ini akan muncul daun ya dan juga akar yang semakin lama akan semakin banyak, daunnya juga semakin lama akan semakin banyak dan semakin panjang. Nah, ini namanya bawang bombay. Ini bawang merah ya. Kemudian satu lagi ini bawang putih. Anak-anak tentu sudah sering ya melihat ini di dapur. Kita lanjutkan, yang kedua umbi batang. Umbi batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ini cadangan makanannya disimpan di dalam batang. Kalau tadi cadangan makanannya disimpan di dalam lapisan-lapisan itu ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tanaman yang mempunyai umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Ini gambarnya ya anak-anak ya, ini kentang, ini adalah talas. Nah, pohon talas seperti ini bentuknya ya, pernah lihat anak-anak? Ya, ini namanya pohon talas. Ini kentang ya, daunnya seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah ubi jalar.
Ubi jalar ini biasanya ada yang berwarna keunguan, ada juga yang berwarna oranye atau kuning. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya ubi jalar. Yang ketiga adalah umbi akar. Nah, pada tanaman yang mempunyai umbi akar, cadangan makanan disimpan di akar. Contoh tanamannya adalah singkong, wortel, lobak, dan bengkoang. Perkembangbiakan melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Jadi kalau misalnya kita mau menanam pohon singkong, maka kita cukup memotong bagian batangnya. Nanti pada bagian batang tersebut akan tumbuh tunas yang baru. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ini singkong, ya, pohon singkong. Kemudian ini adalah wortel. Kemudian ini namanya lobak. Nah, ini tanaman lobak seperti ini ya. Kalau ditanam bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian akarnya yang berubah menjadi umbi. Kemudian ini namanya apa anak-anak? Sudah tahu ya, namanya bengkoang. Nah, ini adalah tanaman bengkoang ya. Biasanya tumbuh di daerah-daerah dataran tinggi seperti ini. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ranum tadi, silakan anak-anak membuka halaman 145. Kita akan kerjakan tabel yang ini ya. Berilah tanda centang jenis umbi yang dimiliki tanaman berikut ya. Sudah siap ya alat tulisnya? Kita mulai dari nomor 1, bawang bombay. Tadi mempunyai umbi apa ya? Ya, betul, umbi lapis. Kemudian lobak. Nah, baru saja Brandon menjelaskan tadi lobak umbi apa? Umbi akar. Kemudian ubi jalar. Ini namanya umbi apa ya? Ya, betul, umbi batang. Kemudian singkong. Singkong sama dengan lobak. Umbi apa? Umbi akar. Sama umbi, jenis umbinya ya, umbi akar. Kemudian bunga tulip. Nah, anak-anak, untuk bunga tulip ini mempunyai umbi lapis. Ya. Kemudian kentang. Kentang adalah umbi batang. Maaf ya. Umbi batang. Kemudian wortel adalah umbi akar. Kemudian talas adalah umbi batang. Bawang merah, umbi apa? Betul, umbi lapis. Dan bengkoang adalah umbi akar. Oke, seperti ini anak-anak ya, silakan dicentang di buku masing-masing. Nah, ini anak-anak bagi yang belum tahu bunga tulip ya, alat perkembangbiakannya atau umbinya seperti ini. Nah, dilihat ya, mirip dengan bawang merah ya, mirip. Kemudian nanti kalau sudah muncul dari lapisan umbi tersebut, jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi, bentuknya seperti ini. Oke, ini ya namanya bunga tulip. Baik anak-anak, kita lanjutkan halaman 146. Di halaman 146 ada sebuah bacaan, silakan anak-anak bisa membaca sendiri ya.
Kerjasama berbuah kesuksesan. Nah, nanti dalam bacaan ini kita bisa mengetahui pentingnya kerjasama. Bekerja sama dapat menciptakan persatuan. Oke, kemudian sekarang halaman 147. Perhatikan gambar ini. Apakah sikap Doni sebagai ketua kelompok benar? Jelaskan pendapatmu. Nah, dalam gambar ini ceritanya mereka sedang bekerja kelompok. Ya, Doni sebagai ketua kelompok. Namun pada saat mereka berdiskusi atau bekerja sama, Doni marah seperti ini. Ya, mungkin karena beda pendapat dengan teman-temannya atau tidak setuju dengan pendapat teman-temannya. Doni marah. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan sikap Doni yang seperti ini? Nah, silakan ditulis ya. Sikap Doni ini tidak benar. Seharusnya Doni menghargai pendapat teman-temannya dan bersikap baik saat kerja kelompok. Nah, tidak boleh marah-marah seperti ini ya. Misalnya berbeda pendapat, tetap harus saling menghargai. Oke, sudah. Sekarang bawahnya ya. Tulislah 5 contoh sikap bekerja sama yang dapat menciptakan persatuan. Banyak sekali anak-anak contoh bekerja sama ya. Ini hanya beberapa. Silahkan anak-anak menulis ini atau boleh juga menyebutkan yang lain. 1. Membersihkan rumah bersama anggota keluarga. 2. Mengerjakan tugas secara berkelompok. 3. Kerja bakti membersihkan lingkungan desa. 4. Piket kelas. 5. Bekerja sama saat bermain sepak bola. Nah, ini tidak cuma sepak bola ya, tapi permainan yang lain juga membutuhkan kerjasama antar pemain. Misalnya kasti, voli, basket, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini atau boleh juga dikerjakan besok saat kalian libur ya. Nah, tugas PPKN KD 4.4. Lakukan suatu kegiatan di rumah yang menunjukkan sikap bekerja sama dengan anggota keluarga. Fotolah kegiatanmu, kirimkan ke Google Classroom. Minimal 2 foto, paling sedikit 2 foto. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rumah yang merupakan kerjasama dengan anggota keluarga? Banyak sekali anak-anak ya. Misalnya kamu bekerja sama dengan adikmu, membereskan mainan bersama boleh. Atau bekerja sama dengan ibu di dapur untuk memasak boleh. Atau yang lain misalnya membersihkan rumah bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, itu juga boleh. Nah, dalam foto kalian itu nanti harus kelihatan kalian dan anggota keluarga yang lain ya. Jangan cuma kalian saja. Misalnya kalau membersihkan rumah terus fotonya cuma kamu menyapu, kamu sendiri. Nah, itu kurang tepat ya, karena di sini fotonya nanti harus menunjukkan kerjasama dengan anggota keluarga. Jadi tidak cuma sendiri melakukannya, tapi bersama anggota keluarga. Oke, paham ya anak-anak ya? Buranum tunggu foto kalian. Tidak harus dikerjakan hari ini, boleh besok saat libur 17 Agustus ya. Oke anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.